Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi pada kesempatan ini kembali untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas kasih, anugerah, dan rahmat Tuhan pada hari ini. Kami boleh bangun dan menikmati hidup yang Kau beri. Tuhan, kami hendak membaca firman-Mu dalam Alkitab. Tolonglah kami supaya kami boleh mengerti firman yang indah ini akan jadi berkat buat hidup kami. Pakailah hamba-Mu jadi saluran berkat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca Alkitab dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat 9. Diberi judul panggilan Abram. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya, Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang mereka kumpulkan, serta orang-orang yang mereka peroleh di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di sana, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, ke pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan tinggal di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Lalu di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian dari situ ia pindah ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya di antara Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan berjalan terus ke tanah Negeb. Demikianlah kita sudah membaca Alkitab. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Dan tema untuk minggu ini adalah berkat bagi yang mendengar dan melakukan panggilan Tuhan. Kata panggilan atau panggilan Allah adalah sebuah perintah untuk melakukan sesuatu bagi Allah. Nah, dalam pembacaan ini kita melihat Allah memanggil Abram untuk meninggalkan negerinya, tempat ia tinggal dan bersama dengan keluarganya, untuk pergi ke suatu tempat yang ia sendiri tidak mengetahuinya. Dan tempat di mana ia akan pergi itu akan ditunjukkan oleh Allah kepada Nuh. Itulah panggilan Allah bagi Abram yang kemudian namanya berganti menjadi Abraham. Panggilannya adalah pergi ke suatu tempat, meninggalkan kenyamanan, dan tempat yang akan dituju ia tidak tahu. Ada misi dari Tuhan Allah yang Tuhan mau kerjakan melalui Abram. Menariknya di sini bahwa sebelum Abram mengiyakan, Tuhan sudah menjanjikan berkat bagi Abram. Berkat itu tercatat di ayat 2, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau,
dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Luar biasa ya saudara, janji yang disampaikan oleh Allah kepada Abram. Bahwa Abram itu atau berkat-berkat yang akan diterima oleh Abram adalah berkat-berkat yang luar biasa. Sesuatu yang belum pernah dia dapatkan, dijanjikan oleh Allah. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Itu kan sesuatu yang tidak terpikirkan olehnya. Bagaimana Tuhan akan membuat ia menjadi bangsa yang besar, sementara kalau kita baca di pasal 11, dikatakan di sana bahwa Sarah istrinya Abram ini adalah seorang perempuan yang mandul. Mandul artinya tidak memiliki anak. Dan Tuhan menjanjikan melalui Abram, ia akan memiliki suatu bangsa yang besar. Sementara melihat kenyataannya tidak akan mungkin terjadi karena Abram tidak memiliki anak, tidak mempunyai anak. Dalam Kejadian 11 ayat 30, Sarai mandul, tidak mempunyai anak. Sesuatu yang dijanjikan oleh Allah yang sangat bertolak belakang dari kenyataan yang terjadi. Tapi itulah janji Allah kepada Abram. Dan kemudian namanya menjadi masyhur, menjadi terkenal, dan dia diberkati oleh Tuhan. Dan aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Orang-orang yang mengutuk engkau, Allah akan mengutuk orang-orang yang demikian. Jadi nama Abram ini sangat-sangat berarti, atau kehadiran Abram ketika ia menaati panggilan Tuhan, maka akan sangat berdampak kepada orang lain, terutama berkat. Di mana ada Abram, di situ pasti ada berkat baginya dan bagi orang lain. Nah, di ayat 4, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Jadi Abram mengambil keputusan untuk mengiyakan panggilan Tuhan tanpa dia bertanya kemana ke arah langkah tujuan yang harus dia tuju. Di sini kita melihat bahwa ini tidak sekedar suatu ketaatan, tetapi Abram merespon dengan suatu tanggung jawab. Tuhan dalam panggilan ini memberi tanggung jawab kepada Abram. Dan Abram mengiyakan dengan ketaatan dan menerima tanggung jawab yang besar. Itu adalah respon Abram. Dia menjawab panggilan Tuhan seperti firman-Nya, seperti kehendak-Nya. Nah, pada waktu itu Abram sudah berumur 75 tahun. Dia pun membawa keluarganya, istrinya Sarai, Lot, kemenakannya, budak-budaknya, dan seluruh harta kekayaannya dia bawa. Karena dia akan meninggalkan tempat itu. Nah, ketika kita membaca di pasal 12 ini, Abram sementara berada di Haran. Haran itu disebutkan sebagai tempat tinggal sementara Abram ketika ia menerima panggilan Allah. Haran ini adalah sebuah reruntuhan kota yang terletak di Turki. Nah, kota Haran ini menjadi titik awal perjalanan Abram dalam memenuhi panggilannya kepada Tuhan, yang kemudian Abram menjadi leluhur bagi orang-orang Yahudi. Abram ini berani keluar dari kenyamanan. Sudah senang tinggal di Haran dengan kekayaan dan budak-budaknya, tetapi dia diperintahkan oleh Allah untuk keluar. Dan ia menurut saja, keluar dari segala bentuk kenyamanan, dan dia mengikuti kehendak Allah. Ketaatan yang luar biasa karena dibarengi dengan mengambil tanggung jawab. Dia bertanggung jawab.
dengan panggilan itu. Dia tidak lari dan dia tidak menyatakan kemampuannya. Walaupun Tuhan tahu akan kemampuan dan kekurangannya. Bukankah Tuhan memilih setiap orang itu berdasarkan kehendaknya, kedaulatannya, bukan dari kesempurnaan. Sebab kalau mau cari sempurna kepada manusia tidak ada. Tapi Tuhan selalu memilih orang untuk masuk dalam panggilannya dari ketidaksempurnaan. Nanti Allah yang memperlengkapi, menyempurnakan panggilan tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka Abraham melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ia berjalan melewati berbagai tempat dan sampai kemudian dia tiba di Sikem, di mana pada waktu itu orang Kanaan tinggal di Sikem. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berkata, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Di sini Tuhan lagi bicara tentang keturunan. Padahal dalam kehidupan Abraham dan Sarah waktu itu, dalam konteks ini tidak ada keturunan. Mereka hanya berdua dan ditambah dengan Lot kemenakannya. Tuhan bicara tentang keturunan. Tuhan berbicara sesuatu yang akan menjadi nyata di depan, walaupun untuk dilihat dengan mata jasmani tidak mungkin. Tapi itulah Tuhan akan menyempurnakan yang tidak sempurna. Yang penting Abraham mengiyakan, setuju dengan panggilan Tuhan. Itu cukup bagi Tuhan. Walaupun Abraham tidak membantah tentang keturunan di sini, walaupun ia melihat kenyataannya tidak sama dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan, tapi dia menurut saja. Lalu Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Artinya, Tuhan Allah menegaskan lagi janji yang diucapkan sebelum Abraham itu setuju dengan perintah dan keinginan Tuhan. Yang pada akhirnya Abraham ini mendirikan mezbah. Dia menyembah Tuhan yang telah datang menghampirinya. Dia meninggikan Tuhan, memberikan mezbah, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Kemudian dia melanjutkan perjalanan. Tentu ini bukan perjalanan yang singkat dan perjalanan yang mudah. Dia akan menghadapi dan menemui masalah. Tetapi itu bagi Abraham bukan masalah. Menjadi masalah kalau dia tidak mengiyakan panggilan Tuhan. Atau dia tidak menerima kehendak Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan. Justru dia berjalan, menyusuri setiap tempat, walau ia tidak tahu di mana Tuhan mau menyuruh ia stop, berhenti, dan menunjukkan tempat itu. Dia tidak tahu. Tapi dia yakin dengan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dia harus meninggalkan tempat di mana ia berasal dan harus berjalan, mengembara sebagai seorang nomaden. Pada waktu dia berhenti di suatu tempat, dia akan membuat tenda. Dan pada waktu dia akan berjalan, dia membongkar tendanya lagi. Dia berjalan atas pimpinan dan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau bicara ketaatan itu sangat sulit untuk kita lakukan. Apalagi ketika kita mendapat satu panggilan atau pesan perintah dari Tuhan. Yang kalau kita tidak sadar bahwa ini adalah panggilan dari Tuhan. Mungkin saja kita bisa menolak ketika kita dipanggil. Karena kita tidak ingin keluar dari kenyamanan, kesejahteraan, kebahagiaan yang kita terima di tempat awal, di tempat kita berdiam. Kita ingin tetap di situ. Kita tidak mau keluar memenuhi panggilan Tuhan. Sehingga dalam ketaatannya Abraham dimuliakan dan disebut Bapa segala orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan mengutus Abraham untuk panggilan yang Tuhan
mau kerjakan dalam dirinya, Tuhan juga bisa mengutus kita untuk tugas dan pelayanan yang hendak Dia rancangkan buat kita. Maka setiap kita punya panggilan yang barangkali kita sendiri tidak tahu, tidak mengerti apa itu panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Panggilan menjadi seorang hamba Tuhan, panggilan menjadi seorang yang bekerja di bidang pemerintahan, panggilan untuk mengurus orang-orang yang terlantar, yang perlu untuk mendapatkan perawatan. Ada banyak bentuk panggilan. Tetapi mungkin saja kita tidak tahu dan tidak melihat itu sebagai panggilan. Tetapi apapun panggilan yang Tuhan berikan kepada kita, pertama, menjadi sebuah pertanyaan, apakah kita merespon baik dengan panggilan itu? Atau kita meragukan kuasa Tuhan dengan bertanya dan memberikan alasan-alasan dari keterbatasan kita. Padahal ketika Tuhan memanggil setiap orang, Tuhan tidak pernah melihat ada kesempurnaan di dalam diri seseorang. Tuhan memanggil setiap orang dari keterbatasan, dari kekurangannya. Seperti Musa. Ketika Musa dipanggil untuk dipakai oleh Tuhan, membebaskan umat Israel dari tanah perbudakan di Mesir, maka ketika Tuhan memanggil Musa, Musa berkata, aku tidak petalida, aku tidak pandai bicara. Lebih baik Tuhan pakai Harun daripada saya yang tidak pintar bicara. Tapi panggilan itu ditujukan kepada Musa. Tidak boleh menjadi bagian daripada Harun. Harun punya bagian lain. Tuhan sudah tahu bahwa Musa tidak pandai bicara. Ia tidak bisa berbicara dengan lancar sebagaimana kakaknya Harun. Tetapi panggilan itu ditujukan khusus kepada Musa. Nanti Tuhan yang akan memperlengkapi supaya kekurangan dan keterbatasan siapa yang dipanggilnya itu tidak menghalangi apa yang Tuhan mau kerjakan dalam panggilan itu. Maka ketaatan dan kesediaan daripada Abram ini sungguh menjadi sebuah pembelajaran. Dan kesediaan ia meninggalkan kehidupan yang nyaman demi pekerjaan atau menjawab panggilan Tuhan, itu pun sesuatu yang dapat kita ambil sebagai contoh dari sebuah kehidupan yang diserahkan kepada Tuhan. Dan akhirnya melalui Abram, maka Tuhan memilih bangsa Israel menjadi umat kepunyaannya, umat kesayangannya. Jika kita taat kepada apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, maka Tuhan akan menolong dan memampukan kita menghadapi segala ketidakmampuan kita. Juga termasuk dengan kehidupan atau kebutuhan jasmani. Sehingga Tuhan memberi penegasan ketika Dia memanggil Abram, Tuhan juga menyediakan berkat dalam kehidupannya. Sehingga kebutuhan-kebutuhan jasmani dalam kehidupan Abram tidak menjadi alasan baginya untuk tidak menerima panggilan itu. Jadi semua sudah dirancang sedemikian rupa oleh Tuhan. Maka ingat Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendapat panggilan dalam pelayanan, kita harus mengingat bahwa yang kita layani ini adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Allah pencipta langit dan bumi. Tidak sebanding dengan keberadaan kita. Ia pun berkuasa atas kehidupan kita. Maka jalani panggilan itu sebagai suatu keputusan yang menyenangkan. Bukan sebagai suatu keputusan yang kita ambil yang memberatkan. Yang mengandung sukacita dan damai sejahtera. Karena ketika kita mengiyakan ya dan taat kepada panggilan Tuhan, maka kita tidak usah ragu tentang soal-soal penghidupan. Karena Ia yang berjanji, Ia juga yang akan menepati janjinya. Maka tema untuk minggu ini adalah berkat bagi yang mendengar.
dan melakukan panggilan Tuhan. Bagi yang mendengar, habis dengar panggilan Tuhan, melakukan, tentu saja ada berkat. Dan bukan cuma berkat, tapi menjadi berkat. Tidak hanya menerima berkat, tetapi melalui hidup kita yang telah Allah pakai dan bersedia untuk dipakai oleh Allah, dimanapun kita berada, hidup kita yang kita bawa ini akan sangat memberkati orang-orang di sekitar kita. Artinya di mana ada kehadiran kita, di situ ada berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita atau orang-orang yang kita layani. Firman Tuhan ini sangat indah, menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua, karena ketika kita berpikir kita belum punya panggilan hidup, maka kita pun belajar bagaimana Abram belajar mempersiapkan diri untuk berkata ya kepada panggilan dari Tuhan. Maka kita lihat selanjutnya, Abram disebut sahabat Allah. Ia juga menjadi orang yang pernah berbicara dengan Tuhan, dan Tuhan menampakkan diri kepadanya. Ia berkomunikasi dengan Tuhan seperti layaknya ia berkomunikasi dengan manusia ketika kota Sodom akan dihancurkan. Dan ada beberapa hal yang kita temukan dalam bacaan Alkitab, bahwa Abram begitu sangat dekat dengan Allah. Dari mulai awal dia masuk dalam rencana besar Tuhan, dia mulai dengan ketaatan. Walaupun dia tidak tahu harus berbuat apa. Kita menerima panggilan sama dengan kita juga menerima berkat dari Tuhan. Bukankah berkat tidak terbatas pada uang atau ekonomi saja, tetapi juga berkat adalah ketika dalam kesadaran Tuhan sudah memberkati saya, maka saya pun sedia untuk memberkati orang lain. Firman ini menggugah kita. Barangkali ketaatan kita, kepengikutan kita akan Dia sudah mulai terkikis. Mari kita bangun lagi. Kita bangun tanggung jawab, melayani dengan sukacita, melayani dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi panggilan hidup kita, sehingga apa yang kita kerjakan mampu memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita harus meninggalkan keluarga, suami atau istri, anak-anak, dan semua yang kita punya sebagai apa yang disebut kekayaan. Bukankah di situ juga kita diuji? Apakah kita memilih setia dan taat pada panggilan, ataukah kita menghitung untung rugi? Jangan-jangan Tuhan memanggil saya, lalu saya mendapatkan kerugian ini dan itu. Pada waktu Tuhan tidak panggil untuk datang di satu tempat, maka kita merasa bahwa itu tidak akan terjadi. Kita akan diberkati. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Justru kita melihat ketika Tuhan memanggil Abram, Tuhan sudah menjanjikan berkat. Sehingga Abram percaya bahwa ini adalah benar dari Tuhan. Dan ia menjalani kehidupannya dalam ketaatan kepada Allah. Walaupun di sana-sini ada keterbatasan, tetapi paling tidak ia telah menjawab panggilan Allah dengan kesetiaan dan ketaatannya. Dan bukankah pada akhirnya dalam firman Tuhan dijelaskan, Abram akhirnya memiliki seorang anak laki-laki. Dan dari situ keturunan itu berkembang biak. Dan janji Tuhan ditepati di dalam dan melalui keturunan Abram. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mencari tahu panggilan kita? Apakah kita sudah memiliki panggilan dalam hidup ini? Apa panggilan Tuhan yang Tuhan mau taruh dalam hidup kita? Mulai kita melihat diri ini dan minta pertolongan dari Tuhan untuk menunjukkannya, sehingga kita bisa membawa hidup dan kehidupan kita
menjadi berarti bagi orang lain, tetapi juga sebagai sebuah jawaban atas panggilan Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman yang Engkau beri bagi kami. Tolonglah kami untuk mulai menyadari panggilan apa yang Tuhan beri di hidup kami, sehingga kami belajar untuk taat dan mengerjakan apa yang Tuhan mau. Engkau Allah yang setia pada janji-Mu, apa yang Kau janjikan, itulah yang Kau genapkan. Dan karena itu kami mohon hikmat daripada-Mu, supaya kami juga selalu menjalani kehidupan ini dengan hanya bersandar kepada Tuhan, berserah kepada-Mu, sehingga dalam hal Tuhan memanggil kami untuk pekerjaan yang mulia, kami tidak segan-segan meninggalkan zona kenyamanan dan meninggalkan apapun yang mengikat kami untuk tidak mengikuti Engkau. Bantu kami dalam Roh Kudus, sehingga firman ini jadi berkat, jadi sebuah ingatan untuk kami dalam menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Kami tidak sekedar terima berkat saja, tapi dipakai oleh-Mu untuk memberkati orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.